Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa dan pendengar di mana saja berada, tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita pada saat ini terkait dengan penyebab hidup menjadi berat. Pertanyaan, kenapa hidup ini menjadi berat? Padahal Allah menginginkan kita itu enak dan santai dan bahagia. Ini ada persoalan sebenarnya ketika kenapa hidup itu menjadi berat. Di media massa, di media sosial, di WA, status WA, di Facebook, orang kan selalu mengadu dan galau dengan status galau.com. Padahal sebenarnya Allah menginginkan kita tuh bahagia. Allah ingin memanjakan kita dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah kan menginginkan kita tuh bahagia di dunia, kita bahagia di akhirat. Kenapa kita memilih hidup ini berat? Sebenarnya setiap kejadian itu netral. Listrik mati itu netral, karena selamanya juga hidup. Hanya 2 kali, 3 kali dalam seminggu mungkin mati, itu pun tidak lama. Ada listrik mati 5 menit, kita sudah galau, sudah berat hidup kita. Pada setiap saat listrik itu menyala dan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Para pemirsa, kita kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Agar hidup ini tidak berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Mengapa kamu kufur sehingga kamu tuh menjadi berat? Kamu kufur kepada Allah padahal kamu tadinya mati atau tiada. Lalu Allah menghidupkan kamu. Hari ini kita ada, sebelumnya kita tiada. Kemudian kamu nanti juga akan ditiadakan lagi oleh Allah. Ajal akan menjemput kita. Dan ingatlah, kamu juga akan dihidupkan kembali, yaitu di surga. Kemudian kepadanya lah kita semua dikembalikan. Dan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Jadi semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Kenapa hidup harus merasa berat? Karena kita memang disajikan Allah untuk menjadi yang terbaik. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikanlah 7 langit, dan Dia maha mengetahui dari segala sesuatu dalam surah Al-Baqarah 28 hingga 29. Mudah-mudahan beberapa hari kita melaksanakan puasa,
sudah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang indah di hadapan Allah. Para pemirsa, terkait dengan judul yang sudah kita ajukan tadi, kenapa hidup ini menjadi berat? Pertanyaannya, karena tidak menikmati rumus kehidupan. Karena tidak menikmati, tidak mengerti tentang rumus kehidupan, maka hidup ini terasa berat. Pertama, karena tidak menjalani proses kehidupan. Ingatlah ayat yang kita bacakan tadi. Itu sebuah proses kehidupan. Hidup ini tidak langsung-langsung. Cobalah nikmati prosesnya. Tidak ada orang yang sukses itu langsung. Dia harus bekerja keras kemudian baru sukses. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bahwa ternyata hidup ini penuh dengan proses. Nikmati prosesnya, tidak kepada langsung hasilnya. Pasti hidup ini lebih ringan dan lebih mengindahkan dan mempesona. Contohnya saja, dalam setiap hidup ini pasti mempunyai tahapan-tahapan episode kehidupan dan selalu terkait dan tak pernah terpotong. Bukankah seseorang yang hari ini menjadi orang sukses itu ternyata persiapannya 20 tahun sebelumnya? Tidak ada orang yang tahu-tahu menjadi ini. Ada orang yang mampu menghafal Al-Quran 10 juz hari itu, tapi ternyata sejak dia dari TK sudah membaca dan menghafal Al-Quran. Begitu juga hari ini. Kenapa kita menjadi posisi yang sekarang? Disebabkan karena proses kehidupan yang tak pernah terputus dan tak pernah terpotong. Hari ini apapun yang kita lakukan itu juga akan berdampak di masa yang akan datang. Hidup lalui saja prosesnya. Begitu juga proses-proses kita keberadaan manusia. Dahulu kita tidak berada di bumi ini. Kemudian Allah menitipkan amanah kepada orang tua kita masing-masing. Akhirnya kita bertemu di masjid. Ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi staf, semuanya berguna. Karena keinginan-keinginan kita tidak semuanya sama. Ketika semua keinginan sama dan dikabulkan oleh Allah semua, maka tidak akan terjadi namanya keadilan dan keseimbangan dalam hidup ini. Kalau seandainya ada orang yang berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin suamiku adalah A." Semua orang berdoa dan dikabulkan oleh Allah, maka bisa-bisa seseorang itu akan mendapat jodoh 20 orang. Akan bingung. Makanya ada yang tidak dikabulkan oleh Allah, karena diatur oleh Allah. "Ya Allah, aku ingin jadi polisi," umpamanya. Semua dikabulkan. Terus yang akan diatur siapa? Begitu juga kita. "Ya Allah, aku ingin jadi seorang guru." Semua dikabulkan oleh Allah. Terus yang akan menjaga negara ini siapa? Tidak ada tentara, tidak ada aparat, tidak ada dokter, dan semuanya dikabulkan jadi dokter. Terus yang sakit siapa? Ini persoalan adalah persoalan memahami kehidupan. Apapun yang kita inginkan dan Allah mengabulkan, ada yang tidak dikabulkan, itu sebagai sebuah simbol keadilan bagi Allah. Hadirin yang kita muliakan, para soimin dan soimat yang dimuliakan Allah. Begitu juga kita hidup ini. Itu kaitannya dengan doa-doa dan keinginan yang tak pernah terkabulkan. Ternyata Allah mempersiapkan bukan apa yang kita inginkan, tetapi Allah persiapkan apa yang sedang kita butuhkan. Dan itu tidak langsung-langsung. Seandainya hari ini pun kita mendapatkan uang 1 miliar, juga mungkin bingung membangun apa. Tahu-tahu seorang mahasiswa yang baru masuk semester 2 di kebidanan umpamanya, langsung Allah berikan melalui pimpinan, langsung dikasih gelar titel dokter. Juga akan susah, dia akan melakukan apa gitu. Ada seorang baru CPNS di perguruan tinggi baru setahun, terus diberikan jabatan oleh menteri langsung jadi rektor. Saya yakin juga bingung mau ngatur apa. Maka hidup ini bertahap-tahap.
Maka agar hidup ini tidak berat dan tetap enjoy dan ringan, ikuti dan nikmati proses kehidupan. Para pemirsa, ingatlah kehidupan kita. Begitu proses kelahiran kita untuk menjadi orang yang dewasa itu sangat panjang sekali. Ketika orang tua kita, ibu kita melahirkan, kita jadi balita. Itu lama prosesnya. Setahun tidak bisa mandi sendiri, setahun tidak bisa makan sendiri, disuapin. Sampai 2 tahun memakai baju pun dibantu oleh orang tua kita. Itulah proses manusia itu agak lambat dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Beda dengan seekor ayam makhluk Allah, begitu dia ditetaskan, telur ditetaskan oleh induk ayam, maka yang menetas dia langsung berdiri. Tidak sampai 2 hari, anak ayam tersebut bisa cari makan. Artinya bisa dia mematuk makanan. Tapi kalau manusia dilahirkan 1 hari, 2 hari belum bisa apa-apa. Begitu lama proses kehidupan ini. Maka tidak ada yang perlu kita sesali, tidak perlu ada yang merasa kita berat, karena proses kita itu lebih lambat dibanding makhluk lain. Begitu juga kalau kita lihat, setelah balita 5 tahun kita sekolah, itu pun belum bisa mandiri. Tugas-tugasnya dibantu oleh orang tua kita. Cobalah ingat kita waktu TK, orang tua kita memperhatikan kita, ibu kita selalu melihat kita. Bahkan ketika kita masih balita, ada bulan pun minta dipanggilkan bulan. Ya, panggilkan bulan bu, dipanggil bulan yang ada purnama, diminta dipanggilkan, nggak bisa manggil sendiri. Ini kaitan dengan proses kemanusiaan. Sudah SD masih juga dibantu oleh orang tua kita. SMP masih diantar juga ke sekolah oleh orang tua kita. Terlalu lama proses kehidupan ini, maka nikmati saja. Kemudian sudah SMA masih juga minta kepada orang tua kita untuk diantar. Bahkan sudah sarjana, mencari pekerjaan pun orang tua mencarikan pekerjaan. Sudah dapat istri atau dapat suami, belum bisa juga mandiri. Kadang masih numpang di rumah orang tua kita. Bahkan ada orang yang numpang di rumah mertua. Orang mertuanya sangat senang dan sabar, senang apabila menantunya tidak pindah-pindah dari rumahnya. Kenapa? Ya karena ingin melihat anaknya belum bisa mandiri. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, itulah kondisi yang terbaik. Sehingga tidak perlu hidup ini merasa berat. Hari ini kondisi kita, apapun yang dijalani, apapun yang ditakdirkan Allah adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kondisimu yang terakhir, hari ini, saat ini, itulah yang terbaik di sisi Allah. Itulah yang terbaik untuk kehidupan ini. Dan dalam proses kehidupan pasti ada sesuatu yang tak pernah bisa kita hindari, adalah umur kita. Umur kita mau tak mau akan semakin lanjut. Yang dahulu para pemirsa dan pendengar, jika kita ada keperluan malam, umur kita masih 20 atau 17 waktu kuliah, kita segera ambil sepeda motor pergi ke simpang, tanpa jaket pun kita bisa dapat makanan dan tidak masuk angin. Coba sekarang, umur kita sudah 48, 50, sudah pakai mobil pun masih terasa badannya tidak enak karena sudah gak tahan lagi. Itulah sebenarnya tanda-tanda surat-surat malaikat yang harus kita balas dan lupa kita membalasnya dengan istighfar. Sakit kita yang sudah menahun, kemudian badan kita yang sakit-sakit, ingatlah itu sebetulnya surat-surat malaikat. Kemudian asam urat yang gak pernah sembuh, ini kan berbahaya. Oleh karena itu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mampu menikmati prosesnya, bahwa hidup itu juga berproses yang pada akhirnya kita menjadikan kehidupan ini tidak menjadi beban, tetapi adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Saudara pemirsa dan para pendengar di mana saja Anda berada, sebuah kisah orang yang menikmati kehidupan ini terkait dengan bahwa Allah pun juga memberikan bahwa hidup itu adalah berproses. Di antaranya adalah seseorang yang divonis oleh seorang dokter ketika dia konsul bahwa ternyata bapak adalah
seorang penderita jantung dan kronis. Tapi karena keilmuan agamanya diamalkan dan mumpuni dan kemudian banyak pengetahuan tentang hal itu, dia jalaninya prosesnya. Dia tetap berobat, dilakukan secara syariat, berdoa kepada Allah, dan mempunyai hati yang gembira dan senang. Pada satu saat tertentu, dia minta kepada penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.